Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembacaan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita insyaallah akan membahas hadis yang ke-24. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita pemahaman yang baik, Allah berikan kita keyakinan yang dalam dan kemudahan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Ana baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih 'azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaytuh fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuh fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhtituna bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Nah, kita baca artinya. Ini adalah hadis yang merupakan hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan lafaznya, Nabi meriwayatkannya atau Nabi menyampaikannya kepada kita. Ini namanya hadis apa? Hadis qudsi. Kalau hadis qudsi lafaznya dari Allah, makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Kalau hadis qudsi itu tidak sah dipakai sholat, ya. Terus kalau dibaca itu tidak berpahala per huruf, bukan per huruf. Kalau Al-Quran berpahala per huruf. Berapa per huruf?
10. Kalau hadis qudsi tidak sah dipakai salat. Kalau Al-Quran sah dipakai salat. Kalau hadis qudsi itu dapat ditiru, sehingga ada atau bahkan banyak hadis qudsi yang palsu, dapat ditiru karena bahasanya ini standar bahasa manusia, bisa ditiru. Sedangkan Al-Quran tidak bisa, dikunci oleh Allah, lock. Gak akan ada yang bisa memalsukan, meniru. Satu ayat pun tidak akan mampu kalau Al-Quran. Ini yang ini hikmah Allah ya. Ini sama-sama kalamullah. Hadis qudsi kalamullah, kalamullah. Taurat kalamullah, Injil kalamullah, Zabur kalamullah, semua kalamullah. Cuman yang di sana, yang hadis qudsi, yang Taurat Injil tidak dikunci oleh Allah Azza wa Jalla. Istilah sekarang bisa di ya, bisa diedit, masuk, hacker bisa masuk gitu, nggak terkunci. Kalau Al-Quran itu Allah kunci, antum mau masuk dari mana nggak akan bisa, nggak akan bisa. Jangan bicara manusia sekarang, manusia paling fasih bahasa Arabnya siapa mereka? Siapa paling fasih di dunia ini bahasa Arabnya? Arab siapa? Arab Saudi apa Arab Suriah apa Arab Quraisy? Quraisy, nggak ada yang lebih fasih dari Quraisy. Afsahul Arab, sefasih-fasih orang Arab adalah Quraisy. Mereka itu ditantang oleh Allah untuk mendatangkan satu ayat semisal, dan bukan tantangan individu, tantangan berjamaah. Silakan kalian kumpulkan semua orang-orang yang ahli di antara kalian, para penyair-penyair kalian, datangkan satu ayat yang semisal. Mereka tidak bisa mendatangkan sedikit pun. Ya, jadi Al-Quran Karim itu lafaznya maknanya mu'jizat. Mu'jizat, apa arti mu'jizat? Mu'jizat itu tidak bisa dilawan, ya istilahnya. Bahasa kitanya gampangnya, mu'jizat itu tidak bisa dilawan. Siapa yang mau melawan pasti kalah. Al-Quran itu mu'jizat lafaznya dan juga mu'jizat maknanya. Sedangkan hadis qudsi tidak, sehingga hadis qudsi ada pemalsuan di padanya. Kemudian Taurat Injil ada pemalsuan, tapi Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah, beriman kepada Al-Quran. Nah sekarang di hadapan kita ini hadis qudsi. Cuman hadis qudsi yang ini sahih. Ini apa? Sahih. Hati-hati, suka banyak hadis qudsi yang tidak sahih. Hati-hati, ini yang sahih. Kata ulama, lebih banyak yang tidak sahih hadis qudsi daripada yang sahih. Ini yang sahih. Baik, kita akan baca. Ana baca arti dari perawinya, kemudian antum baca satu penggal karena ini firman Allah sepenggal sepenggal. Allah firmankan kepada kita dengan bahasa manusia, dengan bahasa kita manusia, sehingga bahasanya beda nih. Bahasanya benar-benar bahasa kasih sayang, bahasa lembut, bahasa yang runut ucapan kita. Ya, kalau Al-Quran berbeda, itu tinggi sastranya, tinggi retorikanya. Kalau ini retorika kita bisa tangkap dengan mudah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau Nabi meriwayatkan atau menyampaikan dari Allah, dari Tuhannya Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah berfirman. Silakan. Dari antum, dari kanan. Dari imam. Allah berfirman. Allah berfirman atau Allah berkata, wahai hambaku, nah, sampai situ. Ini bait yang pertama. Apa bait pertama? Wahai hambaku. Allah manggil antum, manggil anak. Ada nida, ini panggilan. Ya, ini dipanggil, wahai hambaku. Siapa hambaku? Antum, anak. Allah panggil. Disampaikan oleh Nabi, hai hambaku. Rasakan ini dirasakan. Allah manggil anak, manggil antum dengan panggilan ibadi, hamba. Kita hamba Allah, diciptakan oleh Allah. Semua merasa makhluk Allah enggak? Semua merasa diciptakan enggak? Jangan-jangan enggak merasa diciptakan. Antum awalnya apa? Awalnya enggak ada.
Ya awalnya nggak ada. Terus dari apa diciptakan? Dari tanah Nabi Ibrahim. Antum dari apa? Nabi Ibrahim yang dari tanah, dari titik tanah, kun, maka jadilah bentuk manusia tumbuh, langsung jadi besar, nggak pakai lama, on the spot langsung, kun, jadi berdiri tegak. Nanti kita begitu hari kiamat, ketika Allah turunkan air hujan, fa anzalallahu matara. Allah waktu itu kiamat udah selesai, hancur, bumi rata, kita ada di atas bumi, kita sisa titik yang di belakang ini semua ada dalam hadis ya. Pokoknya Islam itu perfect, lengkap ya, dan real. Kata Nabi, di belakang ini, di tulang ekor kita ada satu sel itu tidak akan dimakan tanah, nggak akan mati sel itu. Dari situ sel itu kita diciptakan, dari titik sel itu dulu kita dikembangkan, dibikin mata kita, kepala kita, otak kita, tulang kita, badan kita, kulit kita, semua dari satu sel. Kan begitu kan? Sel berkembang jadi ini semua. Sel itu ada di tulang ekor kita, itu tidak akan mati, tidak akan hilang, tidak akan bisa dimakan oleh tanah. Tapi sisanya sel-sel yang lain mati. Dari sel itu kita diciptakan, kata Nabi, dan dengan sel itu kita dibentuk ulang. Dengan sel itu kita dibentuk ulang. Sel itu kecil, tidak bisa dilihat oleh mata. Menurut penelitian yang pernah Anda baca dan Anda pelajari juga, langsung ke seorang syekh dari Saudi, Abdullah Al-Muslih hafizahullah. Beliau ahli dalam bidang saintifik Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau nyampaikan, kata beliau, sel yang ada di tulang ekor manusia itu tidak bisa dimatikan walaupun dengan derajat panas yang paling panas yang ada di dunia. Tidak bisa dimatikan walaupun dengan derajat dingin yang paling dingin. Dia tidak bisa mati, selnya hidup terus. Nah itu sel itu ada, antum punya, kita punya semua. Sel itu akan terus hidup walaupun berada di dalam tanah. Itu nanti bumi ini akan hancur lebur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, hancur lebur, atasnya habis. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bawahnya habis, keluar semua, batu-batuannya, laharnya, semua, apinya, semua apa yang ada di dalamnya, lautnya, benda-bendanya semua keluar, habis. Wa idzal ardu muddat, bumi akan rata. Di mana kita? Di atasnya. Apa kita? Titik sel tadi. Kita sisa itu. Nah kita sebelum jadi sel nanti di akhirat, kita juga awalnya sel. Awalnya cuman titiknya titik air. Titik air, yang namanya air apa? Semua juga udah tahu namanya. Air yang di Al-Quran disebut, ya, disebut air itu namanya apa? Air. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, disebut dalam Al-Quran air mani. Memang disebut biar tahu diri. Antum ana sama, antum hina ana hina. Maka disebut dalam Al-Quran apa? Alam nakhluqum min ma'in mahin. Bukankah kalian kami ciptakan dari air yang hina? Udah khalas, anta hina, ana hina, semua hina, nggak ada yang hebat di sini, semua hina. Ya, semua hina. Nah, kita makhluk sih, kita bukan siapa-siapa, bukan ada sendiri, antum ada sendiri. Ya, kita makhluk dari air itu diciptakan, kemudian dari air itu kemudian ditumbuh kembangkan oleh Allah di dalam rahim ibu kita. Nggak akan ada tempat yang sehebat rahim. Mustahil manusia bisa ciptakan rahim, mustahil. Pokoknya di rahim, dibentuk dari titik menjadi darah, dari darah menjadi daging, nempel di rahim. Kalau putus keluar dari rahim namanya gugur. Untung antum nggak putus, masih ada nempel di rahim mak kita. Habis itu berkembang lagi jadi tulang, daging, tulang habis itu dibungkus dengan daging, diciptakan otaknya, diciptakan jantungnya, diciptakan ginjalnya. Ada yang bisa nyiptain ginjal? Hah? Ada alat pencipta ginjal? Ada yang bisa merubah mani jadi ginjal? Lah, mustahil. Hah? Kalau ditanya itu ginjal apa bahan dasarnya? Mani. Gak enak dengernya ya. Kayak gitu. Itu dasarnya itu. Tapi yang bikin bisa jadi ginjal, jadi jantung siapa? Yang nyiptain Allah. Udah nggak ada lagi sih. Itu mau bilang siapa? Nggak ada lagi. Allah yang menciptakan. Udah jelas itu. Jadi antum anak hamba, jadilah otak kita juga sama, bahan dasarnya sama semua kita. Antum semua udah jadi begini, bahan dasarnya adalah air. Kalau Nabi Adam bahan dasarnya tanah, beda. Ya kita tanah bapak kita, tapi setelah jadi Adam, setelah ada Hawa, air, kita semua air. Kaum muslimin rahmati Allah, jadi antum hamba, antum taubatlah, anak taubat istighfar, antum akan mati, anak akan mati.
Ketika mati jangan dianggap nggak akan hidup lagi. Sangat gampang, makanya kata Allah, barang siapa yang nggak percaya hari akhir, coba lihat ente dulu ada gimana. Dia nggak tahu dulu, nggak ada. Dia nggak tahu dulu itu makhluk, berani-berani mengatakan dia nggak akan bisa dihidupin lagi. Siapa ente? Begitu. Kita tuh awalnya nggak ada, baru lahir tahun 1900 sekian, besok juga nggak ada lagi, tahun 2000 sekian, ente nggak ada, kelas nggak ada, tutup. Ini bumi jalan lagi. Jadi nggak ada yang bisa disombongin lah di sini. Nah, Allah panggil, ya ibadi, wahai hambaku, saya yang ciptakan kalian, saya haramkan atas diri saya kezaliman. Kalian jangan zalim. Ya, jadi dosa yang paling bahaya kaum muslimin adalah dosa zalim sesama manusia. Itu yang harus dihindari nih. Antum udah takwa, udah sholat, udah soleh, udah ngaji, sisa nih. Hari ini yang suka zalim sama manusia, hati-hati. Ya. Ana juga hati-hati. Ana punya tim dakwah, terkadang beda pandangan. Beda A, beda B. Terkadang ana harus hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai apa? Zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada hak orang, kasih. Ada harta waris orang, kasih. Ada utang, balikin. Ya, jangan zalim. Apapun status antum, mau jadi pimpinan, jadi orang tertinggi, pernah ada di Al-Quran orang tertinggi, Sulaiman. Jangan belagu. Ya, jangan bilang nggak ada contohnya, ada Sulaiman. Mau jadi orang tinggi di bawah itu, ada Yusuf, wazir, menteri, adil, menteri yang adil. Mau jadi apa? Hah? Mau jadi tukang petani Nabi Musa, petani dulu sama mertuanya. Mau apa? Mau posisi apa? Semuanya ada. Dari yang paling tinggi sampai paling bawah ada. Jangan pada zalim. Jangan pada zalim. Hati-hati, na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Ini Allah pesan, jangan zalim. Baik, yang kedua. Lanjut, fadhal. Wahai hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Naam, semua kita tidak ngerti apa itu Al-Quran, tidak ngerti apa itu Al-Hadis, tidak faham apa itu hukum A, hukum B, tidak ngerti. Semua kita awalnya nggak ngerti. Dari mulai lahir kita tidak ngerti, kemudian kita diberikan pemahaman oleh Allah satu persatu. Itu semua dari Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengajarkan kita. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Allah yang wa'allama Adam, Allah yang mengajarkan Adam. Semua kita itu kaum muslimin diajarkan oleh Allah. Semoga Allah ampuni kita, Allah ampuni hati kita, Allah ampuni kekhilafan kita. Semua ilmu yang kita dapat itu dari Allah. Semua ilmu. Jangan disangka ilmu agama aja dari Allah. Semua ilmu untuk A, untuk B, dan masing-masing dikasih oleh Allah sesuai keinginan Allah. Karena ada dalam hadis, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu diciptakan oleh Allah untuk tujuan tertentu. Yang satu tujuannya untuk menjadi seorang ahli agama, maka Allah ajarkan dia ilmu agama dengan cara Allah. Allah tuliskan bagaimana caranya dia akhirnya mendapat ilmu agama. Yang satu Allah Subhanahu wa taala inginkan dia menjadi seorang yang ahli dalam bidang pembangunan, arsitek, maka Allah ajarkan dia ilmu arsitek. Yang satu Allah inginkan dia jadi hamba Allah sebagai seorang dokter, Allah ajarkan dia sebagai seorang dokter. Cuman masalahnya di Indonesia ini, setahu ana, kalau sudah ilmunya ilmu umum, dia nggak akan betah dengan ilmu agama. Kepisah di sini nih, kepisah. Sebenarnya harusnya nggak kepisah. Di negara Arab ya, orang Palestina, orang Irak, orang Mesir itu masih lumayan, masih nyatu. Walaupun semakin ke sini ilmu itu udah pisah. Ya, seolah-olah kalau ngerti agama nggak ngerti yang lain, ya, nggak ngerti yang lain. Terus kebalikannya, kalau orang yang ngertinya duniawi nggak ngerti agama. Ini di sini harusnya nggak boleh kayak gitu. Kita tetap harus ngerti agama kita, minimal yang basic lah, minimal yang dasar-dasar harus kenal tentang agama kita. Maka di sini apapun ilmu itu, apapun ilmu dari Allah. Termasuk ilmu yang paling penting adalah hidayah, pengetahuan tentang Allah, tentang Al-Quran. Hidayah itu dari Allah, semua dari Allah. Sekarang kita udah dapat hidayah belum? Alhamdulillah. Sudah belum? Sudah, alhamdulillah. Apakah
kita berhenti minta hidayah? Enggak, karena nggak ada yang jamin. Bisa jadi setelah ini, apa antum jamin akan terus dalam hidayah? Di atas hidayah? Belum tentu. Makanya kita diminta untuk diperintahkan minta hidayah, minta agar dikukuhkan dalam agama Islam, dikukuhkan dalam ketaatan, minta hidayah. Ya Allah, tunjukkan aku, berikan aku hidayah pada aku, anak-anakku. Makanya dalam sholat kita baca apa? Ihdina as-siratal mustaqim. Minta hidayah maksudnya minta ditetapkan dalam hidayah dan ditambah hidayah kita. Nah, selanjutnya gantian Mas Edwin. Yang ketiga, lapar. Wahai hamba-hambaku sekalian, kalian adalah lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku memberikan makan kepada kalian. Nah, berarti makan dari siapa? Dari Allah. Yang beli memang kita, itu ikhtiar kita. Tapi sebenarnya yang ngasih siapa? Allah. Tolong difahami ini. Antum, anak, pokoknya bukan siapa-siapa, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali atas izin. Tolong fahami itu dengan baik. Ya, ini hadis ini ingin menjelaskan siapa Anda, siapa Allah. Faham? Ini hadis ini ingin menjelaskan man ant, man rabbuk. Status Anda di mana? Status Allah di mana? Allah ingin sampaikan itu. Status Anda adalah lapar. Status Allah pemberi makan. Maka kalau gitu ulangi. Status antum dan ana sesat. Status Allah pemberi petunjuk. Karena itu, nah, status antum dan ana apa? Lapar. Status Allah pemberi makan. Maka minta makan. Ana sering minta makan. Ya, walaupun banyak jajanan, ana minta makan. Allahumma at'imni wa at'im auladi, beri makan padaku, pada anak-anakku. Coba minta makan, insyaallah. Kalau antum minta makan, insyaallah lah. Coba aja deh, coba. Ada perubahan kan? Ya, insyaallah minta makan pada Allah. Bukan masalah makanan jadi enak gak enak, bukan itu. Insyaallah jadi baik, jadi sehat. Mudah-mudahan minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengandalkan diri sendiri punya A punya B lah. Minta makan pokoknya. Karena status kita adalah lapar. Aslinya kita lapar. Status Allah adalah pemberi makan. Lanjut ayat bagian yang keempat, bait keempat. Wahai hamba-hambaku, Gantian. Biar semua dapat pahala. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan beri kalian pakaian. Nah, ini kalau ada istri minta pakaian, suruh suruh doa. Ya, kalau kita minta pakaian sama doa. Karena asal usulnya kita tuh keluar dari perut ibu kita telanjang. Nanti kita dibangkitkan sama juga, kita tidak berpakaian. Anak antum sama. Mau pakaian dari mana sih? Kita di atas tanah, Allah turunkan air, kemudian bangkitlah kita langsung menjadi manusia gitu. Kalau ada yang bisa membuat simulasinya pasti tidak akan sama. Allah Maha Kuasa punya cara yang berbeda dengan kita. Tapi kalau antum mau simulasi, bikin aja video yang jago video, itu ada titik, Allah turunkan hujan, ini dalam hadis ya. Allah turunkan air, kemudian manusia akan tumbuh semua badan kita ini. Seperti kita ini, tumbuh. Cuman ukurannya wallahu a'lam. Ya, bentuknya sama, cuman nanti ada orang-orang yang kakinya di atas, kepalanya di bawah, macam-macam lah. Ya, itu nanti tergantung amalnya. Nah, ketika itu apakah kita pakai pakaian? Dari mana pakaiannya? Apa kita pakaian? Nggak ada pakaian saat itu. Kita akan dihisab semua. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kok bisa? Apa mungkin nggak terganggu orang dengan pandangan yang lain tidak pakai pakaian? Kata Nabi SAW, coba untuk bayangkan, semua takut pada hari itu dengan azab Allah. Dan kata para nabi di dalam hadis, innallaha ghadibal yawm bi ghadabin lam yaghdab min qabl mithlahu, yang artinya Allah marah pada hari ini. Kata Nabi Adam, Nabi Musa, para nabi ngomong gitu. Ini Allah marah pada hari ini dengan amarah yang belum pernah marah sebelumnya. Itu di padang mahsyar, Syekh. Allah marah. Jadi nggak akan ada sempat kita melihat apa? Melihat aib, melihat aurat,
Lah, gak akan sempat, gak akan sempat. Sama kayak kalau antum ada bom datang, antum otak antum gak akan kepikiran ngelihat orang apapun. Ya, fokus antum adalah mikirin diri sendiri. Di sana tuh begitu. Kalau antum baca tentang kengerian padang mahsyar, antum akan paham bahwa tidak peduli orang tidak pakai pakaian saat itu. Jadi kaum muslimin, kita aslinya tidak berpakaian, juga kita akan mati tidak berpakaian, hanya pakai ya itu bukan pakaian, kain kafan tuh kain seperti ini. Habis itu kita juga akan dibangkitkan tanpa pakaian. Maka kalau gitu semasa kita hidup kita minta kepada Allah pakaian. Karena status kita apa? Tidak berpakaian, status Allah memberikan pakaian. Ini mintalah kepada Allah pakaian. Lanjut selanjutnya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan dosa di waktu malam dan siang hari. Sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepada aku, niscaya aku mengampuni kalian. Nah, status kita apa? Pendosa. Status Allah apa? Pemberi ampun. Maka mintalah ampun kaum muslimin. Kalau yang bilang ini bos antum dipanggil, fulan, ente tadi ngelakuin ini daftar kesalahan ini. Ente langsung apa yang ada di benak antum? Dipanggil nih, kesalahannya dibeberin. Yang manggil bos, yang di benak antum apa? Dikasih apa? SP. Kalau Allah di sini bilang apa? Dikasih apa? Kasih ampunan. Kalian salahnya ini. Habis itu saya siapkan ampunan, tapi syaratnya minta ampun. Kalau di kantor, minta maaf Pak, saya khilaf, SP keluar nggak? Tetap aja keluar. Manusia mah begitu, beda dengan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah berhenti minta ampun, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Allahumma ighfir lana, semoga Allah ampuni kita semua. Lanjut. Mustahil kita bisa mencelakakan Allah atau memberikan kebaikan pada Allah. Mustahil. Orang kita nggak ada kok awalnya. Orang kita cuma titik kok. Abis ini dimatiin sama Allah juga bisa. Abis ini itu otak nauzubillah min zalik dicabut oleh Allah, ingatan juga bisa. Disumbat saluran otak juga bisa, nauzubillah. Disumbat saluran A, saluran B juga bisa. Langsung masuk rumah sakit, bisa mati. Jadi antum ana sama aja deh pokoknya, nggak ada kekuatan apapun, nggak akan bisa mencelakai Allah, apalagi ngasih manfaat buat Allah. Siapa? Kita kaum muslimin. Allah jelaskan itu, kamu nggak akan bisa mencelakai saya dan juga memberikan saya manfaat. Terus di bawahnya dijelasin tentang kekuasaan Allah. Ya silakan lanjutin. Ini kekuasaan yang tidak bisa dibayangkan sama sekali. Lanjut. Wahai hamba-hambaku, seandainya setiap orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanmu sedikit pun. Nah, lihat, antum kita mau celakain Allah, memanfaatkan Allah, nggak mungkin. Jangankan kita sendiri, kata Allah, seluruh kalian dari awal Adam sampai manusia terakhir, entah berapa miliar jumlahnya, nggak tahu berapa triliun. Siapa yang tahu waktu bumi ini mulai? Gak ada yang tahu. Siapa yang tahu waktu bumi ini akan selesai? Gak ada yang tahu. Pokoknya kumpulkan semuanya. Bukan hanya manusia, manusia dan jin, semuanya bertakwa dengan takwa yang paling takwa di atas muka bumi ini, nggak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Mau kemana lagi Syekh? Masih mau zalim? Ini babnya di atas, masih mau zalim? Lanjut. Orang yang pertama dari kalian, yang terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian. Jin keadaannya seperti seorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaan sedikit pun. Enggak ada. Semuanya jadi penjahat, lebih jahat dari Fir'aun, atau semua kayak Fir'aun, main bunuh-bunuhan, semua berkuasa zalim, sezalim-zalim. Silakan
Semua dari mulai Adam sampai orang terakhir, nggak akan itu mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya pencipta Syekh, tinggal dihancurin, ciptain lagi, selesai. Antum pahami deh Allah, masalah kita itu kenapa hidup susah, nggak tenang, karena wama qadarullaha haqqa qadri, karena tidak memuliakan Allah sebagaimana layaknya, itu masalahnya. Ya. Atau malakum la tarjuna lillahi waqara, karena tidak memuliakan Allah sebagaimana layaknya kekuasaan Allah. Itu masalah kita. Apalagi antum kepala rumah tangga, bapak-bapak, kalau nggak ngerti nih tauhid begini nih, siapa Allah, nggak ngerti, repot antum. Nggak bisa mahamkan, nularkan ke anak istri, terutama ke istri dulu, repot. Akhirnya istri morong-morong, antum nggak bisa jelasin. Antum harus kuat ini, kuat. Habis itu tak tularkan ke istri. Tenang, nanti rizki terbuka. Karena siapa yang di rumah cekcok mulu, banyak musibah. Coba aja, berantem lagi, ada musibah tuh. Tapi kalau ngerti, dua-duanya faham, mengagungkan Allah, itu gampang aja hidup. Percaya nggak percaya, coba saja. Itu udah pasti. Karena Allah nggak suka dengan hamba yang saling bertengkar. Tapi kalau antum akur sama istri, untuk akur, fahamnya harus sama nih. Masalah sifat mungkin beda Syekh. Yang satu A, satu B. Satu sukanya cendol, satu sukanya kelapa, nggak ada masalah. Satu sukanya tidur AC, satu tidak AC, nggak ada masalah. Tapi tauhid harus sama, pemahaman ini harus sama. Beneran Anda serius, ini harus sama. Dan itu tugas antum untuk menjelaskan. Anda soalnya pengalaman juga ini. Pelan-pelan ketika Anda melihat pemahaman sudah sama dalam masalah ini, masalah tauhid, masalah rizki, masalah takdir udah sama, masalah kekuasaan Allah sudah sama, tenang, masalah tenang, nggak terlalu masalah. Sudah paham juga kalau ada cekcok yang buat kita bertengkarlah syaitan. Pemahaman itu penting. Sudah paham juga bahwa kita ini kalau cekcok harus minta tolong sama Allah biar nyatu lagi, itu pemahaman itu penting. Ya, jadi ini pemahaman tentang kekuasaan Allah. Apabila manusia itu semuanya jahat sejahat-jahatnya, tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Selanjutnya 2 bait lagi, silakan. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir teruji dan manusia berdiri di tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya. Nah, semua minta semua. Antum kalau ngerti Allah sebagai pencipta, ini faham hadis ini. Allah Al-Khaliq. Apa Al-Khaliq? Create dari nol, dari nggak ada menjadi ada, dan unlimited, Syekh. Unlimited, nggak terbatas. Allah bisa meng-create itu nggak terbatas. Antum bayangin deh, pokoknya apapun bisa. Jadi ya, kalau kita semua berkumpul dari awal manusia, dari Adam sampai akhir, masuk ke satu tempat di waktu yang sama, semua dipenuhin permintaannya, terserah minta apapun, dipenuhin. Mau minta bumi masing-masing dengan isi-isinya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mengurangi kerajaanku kecuali bagaikan jarum yang dimasukkan ke dalam, jangankan laut, ke sini aja juga udah. Mana bandingan air jarum dengan air ini? Berapa persen? Ini nih, titik nih, air titik ini. Nah, berapa persen sama ini? Nggak tahu, 0,0000%. Agak dengan laut. Jadi Syekh, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Minta, banyak minta sama yang punya. Jangan zalim, minta, jangan zalim, minta, jangan zalim. Lanjut, ini yang terakhir. Terakhir siapa? Ya, boleh. Sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, janganlah sekali-kali ia mencoba kecuali kepada dirinya sendiri. Ya, gini, kan tadi kita udah paham. Antum taat nambah kekuasaan Allah nggak? Antum taat pengaruh nggak dengan Allah? La.
sekali lagi, antum makhluk, ana makhluk. Antum pahami bener-bener, antum makhluk. Kayak antum punya pabrik. Ini Allah Maha Kuasa. Ana tidak, Allah beda. Cuman ini ana ingin mendekatkan pemahaman. Antum bisa bikin apa yang gampangnya? Kue cistik, tahu kue cistik? Kue cistik apalah, kue cistik lah, bukan yang panjang-panjang. Antum bisa bikin banyak pabrik. Itu antum hancurin, ini ana buang. Gampang kan, antum bisa bikin lagi kan? Buang lagi bikin, nggak ada masalah. Antum bisa bikin. Kalau orang bisa bikin tuh nggak ada masalah. Coba tanya orang ahli, ya ahli keuangan, aku ini berantakan udah, ntar anda bikin ulang. Kalau orang ahli itu begitu, gampang udah pokoknya gampang, ntar anda bikin ulang. Jadi kaum muslimin, Allah pencipta sih segala sesuatu. Jadi coba, jadi antum ini, mau antum sholat, mau antum taat, mau antum soleh, itu sama sekali tidak menambah kekuasaan Allah. Ya, apalagi kalau jahat, enggak, apalagi. Pokoknya Allah gampang hancurkan, ciptakan baru, selesai. Hancurkan, ciptakan baru. Jadi mau kita soleh apapun, enggak peduli. Bukan tidak nambah, bukan enggak peduli, tidak menambah kekuasaan Allah, enggak, tidak menambah sekalipun. Makanya kalau kita soleh, antum sholat, ana sholat, sesungguhnya buat kita, karena kalau kita baik dibalas oleh Allah kebaikan. Kalau kita jahat dibalas oleh Allah keburukan, dosa dibalas oleh Allah azab, akan dibalas oleh Allah azab. Dan kalau kita berbuat jahat, sekali lagi tidak akan ngurangin kekuasaan Allah buat kita. Jadi kalau kita jahat ya salah sendiri. Kalau kita jahat ya salah sendiri. Kalau kita baik kembali ke kita. Yang ngasih siapa? Allah. Yang ngasih Allah. Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi kaum muslimin, ini antum beramal, Allah akan balas. Ya. Jadi barang siapa yang beramal dibalas Allah, bersyukur. Barang siapa yang berdosa dihukum oleh Allah, ya salah sendiri. Kenapa kalian melakukan dosa? Allah akan melakukan hukuman bagi orang yang berdosa. Baik. Jadi kesimpulannya, ini semua adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Kuasa. Tolong hadirkan kebesaran Allah dalam hati antum sejak hari ini. Ini hadis difahami, direnungi, dilakukan, diamalkan. Fahamkan ke anak istri, terutama ke istri dulu, baru ntar ke anak, supaya mengagungkan Allah itu nomor satu. Kalau udah Allah besar di hati kita, semuanya jadi ringan, insya Allah. Wallahu a'lam. Silakan, ada pertanyaan? Tafadhal. Tidak ada pertanyaan satu. Baik, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.